kerja, kalau nggak otaknya beku nanti. Bang Reza ini udah ngambil langkah jauh lebih di depan ya Bang, sebelum wisuda udah coba-coba cari tahu, cari peluang apa yang bisa dikerjain ya Bang. Kadang-kadang itu dalam hati kan, santai kerja ini besok masalahnya nanya. Itu mungkin apa yang kurang waktu itu kita belum mengetahui sistem di pemerintahan itu. Banyak pepatah yang bilang siapa orang yang kita jumpai tiap hari itu adalah guru kita yang baru. Tempat kita di mana itu pun kita jadikan itu sebagai sekolah kita. Hey, halo Sobat Teknik Lingkungan, selamat datang di podcast Jejak Karir Alumni, podcast spesial dari HMTL USU, Divisi Kreativitas Keilmuan dan Keprofesian. Tempatnya kita gali inspirasi bareng alumni keren kita. Nah, jadi Tere, sebelum kita kenalan diri nih, nah boleh lihat di sebelah sini. Di sebelah sini baiknya kita sapa dulu teman-teman kita yang dari Instagram. Bang, boleh say hey? Teman-teman semua. Jadi guys, kenalin, aku Damin. Aku kali ini nggak sendiri nih. Aku ditemenin bareng partner aku yang tentu nggak asing lagi dan nggak kalah keren lagi. Boleh perkenalan diri dulu, Tere? Halo Sobat HMTL, kenalin nama aku Tere dari Sambung 2022. Nah teman-teman, setelah kita udah ngikuti 4 chapter di Jakarta Alumni dari konten Instagram, udah banyak nih bahas soal cerita singkat tentang alumni kita, profil pekerjaan, tips-tips keren, dan ini nih puncaknya, yaitu kita bakal ngobrol langsung nih dengan alumni kita. Halo Bang, boleh kenalin nih Bang? Oke. Boleh dimana? Izin Sobat MTL, kenalkan nama saya Kristo Mario Manurung, NIM saya 12040711, dan saat ini Ketua Umum di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli. Terima kasih. Halo, nama saya Reza, Stambul 2013, NIM pas di TL 13040711. Pekerjaan saat ini sebagai Katim Penanganan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli. Nah, ternyata abang-abang alumni kita ini keren-keren ya, Sobat HMTL, lagi kerja di Dinas Lingkungan Hidup ya Bang, di Kabupaten Deli Serdang. Nah Bang, boleh nih Bang cerita kepada Sobat HMTL gimana sih cara Abang memulai karir setelah tamat di Teknik Lingkungan USU? Boleh dari Bang Reza dulu mungkin? Saya tamat waktu itu Agustus 2017, dan wisudanya 2017 itu di bulan November ya. Oktober November ya gitu ya. Jadi selang menunggu wisuda waktu itu, saya kerja di Asia Negeri, di kebun di Aceh Singkil. Waktu itu kebunnya masih take over dari Asia Negeri, diajak ke sana jadi semacam kerja di sekretariatnya, mengurusi bagian umum. Tapi seiring berjalannya waktu, setelah wisuda balik lagi ke Medan, nyoba kerja di konsultan lingkungan namanya AD Konsultan. Selang berapa lama ternyata dapat kerjaan di Permata Hijau Group jadi environmental officer, ngurusin 4 pabrik atau 6 pabrik, 12 kebun. Setelah itu alhamdulillah 2018 tes PNS sama Bang Kristo, sama-sama lulus. Kemudian di 2019 dapat NIP CPNS di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli. Nah, jadi Bang Reza ini udah ngambil langkah jauh lebih di depan ya Bang, sebelum wisuda udah coba-coba cari tahu, cari peluang apa yang bisa dikerjain ya Bang menurut wisuda gitu. Boleh nih dari Bang Kristo. Ya. Oke, kalau saya agak beda dari Bang Reza ya. Tapi tahun 2012 kan sama wisuda sama kami ya, kan abang ini 4 tahun ya. Baru habis itu nganggur aja sih sampai nunggu ada kemarin buka lowongan PNS, paling bantu orang tua lah jadi ibu dulu kan, itu aja lah palingan gitu aja lah, isi kekosongan jadi supir ibu itu aja lah di yang paling penting isi kekosongan ya Bang, kita kayak nggak boleh bikin diri kita itu diam aja tapi nggak diisi, jadi harus ada isinya gitu ya Bang. Karena kata teman ibu saya bilang suruh kerja, kalau nggak otaknya beku nanti kan. Itu saya deh Bang. Jadi malah haruslah berkegiatan
apapun itulah. Iya, apapun. Kerja. Agak berguna. Oke. Mungkin tadi kita udah perkenalan juga sebelumnya tadi gimana abang-abang setelah lulus itu gimana. Nah mungkin kita agak geser nih ke kondisi saat ini ya Tere. Mungkin teman-teman yang lain juga kayaknya udah pada penasaran nih bintang tamu kita ini kerjanya apa sih gitu. Pasti udah pada penasaran nih. Apalagi yang di IG nih pasti udah pada penasaran nih. Nah jadi kita geser ke kondisi sekarang saat ini Bang. Untuk Bang Kristo dan Bang Reja itu sekarang itu kerjanya apa sih dan di mana gitu Bang. Mungkin boleh diceritain ke teman-teman yang lain gitu Bang. Boleh Bang dari Abang dulu. Oke, izin deh. Yang masih menonton, saya di bagian kepala sub bagian dan kepegawaian. Dia biasanya mengolah surat masuk dan surat keluar, arsip dan sebagainya. Nah, sekarang untuk update pegawai pun pakai namanya dan surat sehat dari kami untuk apalah semua isi kantor itulah, pokoknya orang yang terakhir bertanggung jawab di kantor namanya bagian umum dari itu lah. Yang berbeda dengan Pak Reza. Ya, terima kasih. Kalau saya saat ini dari cerita dulu ya, 2019 itu pas CPNS di bidang sekretariat ada namanya nanti di pemerintah daerah itu ada bidang sekretariat. Di sekretariat itu ada 3 subbagian. Yang pertama bagian umum dari Bang Kristo, yang kedua itu ada bidang perencanaan nanti, dan yang ketiga di bidang keuangan. Pas pertama waktu itu saya di sekretariat diperbantukan, jadi bantulah di sekretariat itu. Jadi sedikit banyaknya bergeraknya di perencanaan dan juga ada waktu itu di bagian umum. Dan sekarang sebagai kepala tim pengurangan persampahan di Kabupaten Deli Serdang yang punya tugas fungsi bagaimana koordinasi dinas dengan kecamatan, dinas dengan dinas lainnya tentang tata cara pengurangan dan penanganan sampah di Kabupaten Deli Serdang. Itu hanya sebagian besar, tapi nanti kalau pengen lebih tahu lagi tentang penganggaran dan lain-lain mungkin nanti bisa kita. Iya Bang. Jadi kan Abang udah ceritain nih pekerjaannya gimana. Jadi kami juga mau nanya nih Bang, di pekerjaan Abang itu pasti ada tantangan dan keseruannya juga kan Bang. Boleh nggak Bang diceritain apa sih keseruan Abang di pekerjaan Abang saat ini? Mungkin tantangannya juga Bang boleh di-share ke teman-teman yang lain Bang. Kalau tantangan sih belum ada tantangan, bingung juga ya. Ya palingan tantangannya misalkan deadline ya sesuai perintah atasan wajib selesai ya kan, coba siap kerjakan. Ya ada sih tantangannya terus nggak tahu sih. Kalau pada bertantang gitu udah biasa sih sebenarnya karena kalau nggak bertantang aneh aja rasanya kok kayak terjadi. Ada kadang-kadang itu dalam hati kan, kok santai kerja ini, mungkin besok masalahnya nanya. Itu yang kita kerjakan. Ya kan, makin santai pekerjaan kita berarti besok itu badai misalnya. Ya kan? Jadi harus siap hati itu juga. Oke. Kalau saya tantangan awalnya mungkin bisa jadi sharing juga untuk kawan-kawan yang akan memasuki atau pengen bekerja di pemerintah daerah khususnya dinas lingkungan hidup. Yang pertama itu saat masuk pertama itu mungkin apa yang kurang waktu itu kita belum mengetahui sistem di pemerintahan itu bagaimana. Yang pertama contoh harus ada yang namanya penganggaran gitu. Harus belajar tentang undang-undangnya, harus lebih dikuatkan untuk penegakan hukumnya. Ternyata untuk melakukan perencanaan dan penganggaran butuh waktu 1 tahun gitu. Nah, ini saya sharing dikit. Kalau mau tahu nanti bisa buka Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Di situ ada pasalnya 260, 261, 262 tentang penganggaran. Di situ jelaskan tata caranya dari RAPBD, bagaimana penyusunannya sampai nanti RPJMD, Rensa dan lain-lain. Itu mungkin yang bisa saya sharing ya. Kalau tantangan sama Bang Kristo, tiap hari kita punya tantangan yang berbeda-beda. Bang Rio di bagian umum punya tantangan tersendiri. Kalau saya mungkin lebih tantangannya lebih ke masyarakat, karena sama kita ketahui kan sampah ini kan erat hubungannya dengan masyarakat. Jadi merubah perilaku dan lain-lain sebagainya itu
itulah tantangan kami yang tiap hari yang harus kami lakukan. Izin bang, gimana bang? Waktu dulu abang di swasta, apakah berbeda suasananya dengan swasta? Nah, kalau di swasta sama pemerintah daerah pasti berbeda gitu. Kayak yang kita cerita tadi di awal, swasta itu mengambil keputusannya dalam waktu singkat dapat dilakukan dan dapat dieksekusi gitu. Kalau nanti di pemerintah daerah, contoh kayak sekarang di bulan sekarang ini ada namanya PAPBD, perubahan APBD itu dilakukan untuk memasukkan kegiatan atau program yang akan dilakukan di pertengahan tahun yang belum bisa terrealisasi di awal atau yang akan dilakukan tapi belum dianggarkan di awal, belum direncanakan. Jadi ada namanya PAPBD gitu. Nanti setelah PAPBD ada lagi RAPBD untuk tahun selanjutnya, panjang lagi prosesnya, ada musrembang dan lain-lain. Pendekatan perencanaan juga ada 4 pendekatan, ada teknokratik, ada partisipatif, ada bottom up top down approach, sama yang satu berdasarkan kondisional. Itu maksudnya perencanaan kondisional itu kayak sekarang ada visi misi bupati baru itu harus diubah lagi gitu. Jadi ada 4 dari pendekatan untuk perencanaan itu, dan itu membutuhkan waktu panjang bang gitu kan. Kamu juga tahu lah ya, panjang. Jadi teman-teman juga nanti di pemerintahan akan tahu, misalnya kita tahun ini pengen nih ini daerah ini harusnya kita buat nih TPS 3R gitu, tapi nggak bisa hari ini kita rencanakan, minggu depan atau bulan depan udah terbangun TPS 3R-nya, nggak bisa karena belum lagi nanti koordinasi sama dinas lain. Itu masih dinas horizontal, belum lagi yang vertikal ke atas ke kementerian dan lain-lain. Prosesnya mungkin lebih memakan waktu dan lebih melelahkan. Abang kayak banyaknya proses yang dijalankan di dunia pemerintahan itu berbanding terbalik atau ya berbanding terbalik lah bang sama gimana cara kita menginisiasi suatu program di perusahaan swasta. Nah dari proses administrasi yang sepanjang itu, dari orang abang mungkin menilainya apakah itu suatu tantangan atau suatu peluang atau bagian dari orang abang untuk proses kementerian di dinas. Oh ya, mungkin kalau proses penilaian sama-sama gitu punya KPI, di swasta juga kita punya KPI dan pasti terukur dan terarah. Sama juga sama di pemerintahan gitu. Kalau boleh menjelaskan sedikit, kalau di pemerintahan itu nanti dari RPJMD nanti diturunkan ke rencana strategis. Rencana strategis itu rencana strategis 5 tahunan dia, 2025 sampai 2030. Dan untuk mengakomodasi kegiatan dan program yang disusun di Renstra nanti dikerucutkan lagi jadi 1 tahun, namanya Renja, rencana kerja dinas gitu. Nanti di setahun ini kita mau kegiatannya apa, ini yang direncanakan. Nanti supaya tersusun Renja ini itulah dapat nanti dari musrembang dari masyarakat gitu, atau nanti dari legislatif ada pokir itu pikiran dari legislatif dan lain-lain gitu. Nah itu memang memakan waktunya lama gitu. Jadi kalaupun nanti bisa di dalam Renja itu nanti namanya ada pohon kinerja. Mungkin sama juga di swasta juga nanti akan ada pohon kinerja tapi beda nama gitu. Tapi kalau di instansi pemerintah pohon kinerja itu lebih jelas lagi, nanti di atasnya itu untuk level eselon 2 namanya IKU, indeks kinerja utama, baru nanti di bawahnya ada program itu untuk kepala bidang, baru nanti untuk kami itu namanya kegiatan gitu. Nanti untuk KPI-nya kalau program namanya outcome, kegiatan namanya output gitu. Nah itu aja yang membedakan. Tapi sama-sama punya KPI, cuman eksekusi dan pelaksanaannya mungkin yang berbeda, fleksibilitasnya yang berbeda. Gitu. Fleksibilitasnya dan sistemnya ya bang. Yeah. Nah bang, mungkin sobat HMTL atau teman-teman legislatif yang pada kepo juga nih bang. Kan kalau di mata masyarakat tuh dinas lingkungan pemerintah adalah sosok yang bisa langsung eksekusi keresahan masyarakat nih ya bang. Tadi kan ada bahas soal Bank Desa yang langsung terjun ke masyarakat sebagai pengolahan sampah gitu bang. Gimana cara abang menyampaikan suatu tanggapan atau permintaan masyarakat secara langsung ke dinas dibandingkan dengan musrembang? Kan itu suatu dua kebijakan atau 2 permintaan yang berbeda. Itu gimana caranya abang
menanggapi hal itu? Boleh dari kamu Bang? Boleh dari apa yang belajar? program ya. Nah, Kalau itu sebetulnya makanya tadi fungsinya perencanaan itu dia bisa memikirkan, ibaratnya dia bisa memprediksi kebutuhan dinas itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan di situ nanti fungsinya teknik lingkungan itu sebetulnya di perencanaan itu kita diunggulkan, kita pernah belajar tentang perencanaan pengelolaan sampah, perencanaan yang lain-lain lah gitu. Itu kita pakai ilmunya, oh kira-kira dengan timbulan sampah sekian diperlukan TPS 3R sekian, jadi jangan sebelum nanti masyarakat minta itu udah menganggarkan. Contohnya kita anggarkan tahun depan 5 nih gitu. Saat nanti ada masyarakat membutuhkan TPS 3R memang udah dianggarkan. Kalaupun nanti nggak dianggarkan dan itu dianggap perlu oleh pimpinan, itu nanti bisa dirubah di perubahan anggaran, dan nanti kita masukkan, dan besarannya juga menyesuaikan yang disetujui. Lagi-lagi nggak fleksibelnya gara-gara ini antar dinas gitu. Contoh dinas lingkungan hidup menganggarkan 10, ternyata di keuangan hanya meng-ACC 5 gitu. Nah 5 lagi ini nanti harus pandai-pandai nanti apakah dari partisipasi dunia usaha, dari TCSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan, atau CSR gitu, atau dari mana nanti dimasukkan yang 5 lagi gitu. Nah, mungkin boleh bergeser ke Bang Kristo, tadi bahas soal kepegawaian ya Bang, di bagian umum gitu. Gimana caranya di Dinas Lingkungan Hidup itu membangun kinerja para sesama pegawai gitu Bang? gitu ya. Kan awal masuk kita udah ada namanya SOT kan, Surat Organisasi dan Tata Kerja kan. Kalau kami di Hidup nomor Pergub 89 tahun 2021, di situ semua udah ada hasil kerja dari Ibu Kepala Dinas, dari oleh Sekretaris, baru kami kasih umum, baru orang Bapak ini aktif. Jadi sebenarnya kalau dijelaskan Bapak ini baru jabatannya, tapi itu namanya sebelum namanya itu kerja namanya kepala seksi deh. Tapi karena semua dari sekarang penerimaan sudah jabatan fungsional kan, harus apa kan? Kami dulu masih jabatan laksana ya, harus lingkungan hidup kami dulu. Sekarang sudah ada pengendali pengawas sama penjuru lingkungan hidup. Jadi Bapak ini untuk mengisi jabatannya karena penerimanya belum ada ya kan? Belum ada ini. Kami lah mengisi jabatan itu sekarang dari Bapak ini ya. Jadi sekarang Bapak ini secara kepala seksi. Nah, itu yang baru dari kan. Tapi kerjanya tetap sama dengan yang dulu ya, sama kan, penanganan kan. Jadi ya itu sudah ada, tinggal ada tupoksi kan, tugas pokok dan fungsi kan. Nah kalau di kepegawaian kan di IMTL apakah juga ada tupoksi kan? Kalau divisi-divisinya kan ada kerja, jadi semua sudah ada kerja yang lurus gitu kan. Ya tinggal melaksanakan yang sesuai angkanya aja kan. Nah, mau nggak kita kan ya total 10 gitu ya. 8 lah, 2 lagi itu apa? Nilai bawah, 1 lagi apa? Menerima pekerjaan dari atasan lagi ya, ada lagi bisa beda. Dalam kepegawaian gitu lah. Jadi lebih ke menjalankan suatu fungsi yang udah diatur dan udah disediakan gitu ya? Sebenarnya sudah tertata semua, sudah SOP-nya pun, standar pelayanannya, operasional pekerjaannya pun, boleh ada semua udah bisa. Nah, tapi ada poin terakhir, jadi kami harus bisa semua, karena ada yang dari atasan ya kan. Nah, harus ada poin terakhir yang nomor 10 selalu pasti. Dalam kinerja kami tadi. Dan sekarang dari kami ada Pak Bupati yang baru tadi kan, ini sudah teruskan yang belok-belok lah zaman dulu ya bilang kan di apa kan. Sekarang nanti ada penilaian tadi ya. Kalau kita apa? Kinerja namanya. Kinerja. Mulai sekarang nanti ada nilainya skalanya deh 0 sampai 99. Kalau pimpinan tentukan kita di bawah 70 berarti gini, ada konsekuensi. PPP kami dipotong 20% ya, 1 tribulan, oke? Nah, jadi kalau nggak ada lagi, bukan negeri santai nggak ada lagi, udah hampir sama kayak swasta, udah hampir kan, hampir sama lah sapinya, nggak ada lagi lah. Untuk negeri santai nggak ada lagi lah, karena nanti ya kalau udah uang bicara kan pasti kami kerja keras lah ya. Nah, kalau tadi belum bicara, ya kan? Kalau bagus tadi ya 70-80 dia sesuai ekspektasi nanti, angkalan nambahkan kreditnya kan, baru kalau dia memenuhi ekspektasi nanti ada boleh di sekolah kan ada pelatihan lebih lah ya kan, kalau di atas ekspektasi bisa 90 sampai 100 kan lihat jadi itulah sekarang sudah agak ribet
Boleh tahu ya. Boleh pikir lagi. Oke. Sebenarnya kan Bang, kami tuh kayak agak match ya, agak apa ya Bang, kagum gitu dengan pencapaian yang udah Abang jalankan sampai sejauh ini di posisi ini. Pasti nggak selulus itu nggak sih? Iya, pasti sih, pasti Tere. ada zigzag-zigzagnya, Iya, ada betul. juga tantang-tantangan yang kan nggak pasti kayak keluar dari perusahaan ini lanjut lagi, pasti kan nggak sesmooth itu nggak sih Bang? Boleh nih orang Abang kasih tahu gimana sih tantangan orang Abang untuk sampai ke posisi saat ini gitu Bang. Terus hal-hal apa dari beberapa rekam jejak karir yang udah Abang jalankan itu nilai-nilai itu bisa jadi hal yang nilai plus yang bisa Abang bawa gitu ya, membawa Abang sampai ke tahap ini gitu Pak. Boleh dari Bang Reza duluan. Oh iya. Ya jadi Jadi kalau ya kan. kalau bisa diceritakan ya, tantangan-tantangan lika-liku itu mungkin karena sama lah kami berdua itu pas waktu itu jadi alumni awal gitu ya. Jadi dukungan, support atau siapa yang mau ditanya gitu tentang pekerjaan ini atau tentang mau jadi apa gitu mungkin masih sedikit dan masih terbatas gitu. Hanya sebatas ya kami cari-cari sendiri aja gitu. Bedanya sekarang kan udah berapa tahun? 13 ya? 13 tahun udah ada berapa generasi alumni, mungkin tinggal nanya gimana kalau kesini peluangnya gimana, kalau mau tes ini lanjutannya kira-kira apa lagi gitu. Kalau kami mungkin awal-awalnya ya kesusahannya di situ gitu. Jadi membangun koneksi sendiri, membangun link sendiri, lalu diimplementasikan ya terus berusaha gitu. Terus berusahanya ya oke, nggak masalah. Waktu itu masih akreditasi C. Alhamdulillah sekarang tapi udah akreditasi A. Udah unggul Bang, udah unggul. Dalam berapa tahun Sepuluh tahun langsung ya. A kan gitu. Nggak apa-apa gitu. Karena zaman dulu poin alumni kita nol ya. Makanya dengan akreditasi zaman dulu dengan kesusahan-kesusahan itu kami sama Bang Kristo aja bisa, apalagi Sekarang lain ya. Apalagi yang lainnya. Amin Bang. unggul ya kan Bang. Unggul Kami C dulu, aduh. Izin menambah kan ya, dulu tamat C ya kan, daftar Pertamina, sekolah lain-lain ya kan. Aku harus dari lingkungan tuh, itu lah, aku ada lingkungan ya kan. BI pun juga kan, lain-lain kan. Rata-rata, mana cuma PNS lah, ada bisa diakui ya kan ya. Kalau UMN dulu, nggak tahu lah, aja gitu ya. ya bisa. Ya kan, lain-lain dia ada edukasinya kan. Tadi panggil pun kok ya. Tapi ini tolak. Lah bukan apa? Kayaknya cara administrasi kan. Administrasi aja kami nggak bisa tembus deh. Cuma memikirkan ujiannya. Administrasinya coba loh ya kan. Tapi itulah dengan apa lagi ya? Senior mau nanya tugas akhir pun nggak ada kayak sekarang lah ChatGPT saya nanya ya kan. Mau naik kemana? Perpus ya kan. Mungkin kami nanya senior tetangga ya. Nah, beda ya kan. Gak berat lah memang dulu kalau Reza dulu ya gen 1 gen 2 Iya itu. karena maklum lah gedung pun pas tamat baru dapat ya kan itu ini Belum merasakan itu ya Bang. belum merasakan bahkan biar bangunan loh ya kan tantangannya itulah kalau kami gak patah menyerah lah gitu aja ya kan adalah harus apa itu harus coba nggak deh jangan ya walaupun sekarang udah susah ya, ya kan ada kawan-kawan kita apa bersemangat lah, tapi kalau di posisi kami sekarang bisa lah kita masih bisa kan melakukan perencanaan Belum. Padahal tadi kami rencana udah mau info locker Bang. di sini Semester nanti gaji nggak sampai lah ya kan, yang tersemangat untuk adik-adik ya kan, apapun pekerjaan jangan aja dulu aja ya kan, mereka dinikmati. semangat ya jangan apa ya. Gak boleh milih-milih nggak sih Bang? Kan bisa milih-milih kerja gitu. Iya. Ya kalau milih-milih ini juga dibilang nggak boleh, ya harus dipilih juga, gitu kan? Apalagi sekarang adik-adik udah teknik lingkungannya udah unggul, ya harusnya lebih selektif lagi, gitu kan? Jangan asal masuk kerja dapat pengalaman, gitu. Harus jadi yang pertama itu kesannya sebagai sekolah lanjutan itu
karena ada pepatah yang bilang siapa orang yang kita jumpai tiap hari itu adalah guru kita yang baru. Tempat kita di mana itu pun kita jadikan itu sebagai sekolah kita gitu. Jadi ya mudah-mudahan yang pertama kali dipijakkan itu nanti dapat pengalamannya yang bagus gitu. Kalau bisa memilih yang langsung bagus ya kenapa enggak gitu kan. Ngapain enggak boleh selektif, tapi ya sesuaikan dengan kemampuan kita juga. Kita harus bisa mengukur juga kan, mengukur kemampuan kira-kira nih bisa nggak nih gitu. Jangan nanti semua dicoba tapi nggak ada yang tergapai satupun kan gitu. Tapi kalau memang bisa tergapai salah satunya ya bagus gitu kan, sebagai batu loncatan pertama gitu. Jadi udah canggih sekarang ya, kerja banyak ya, jadi YouTuber pun masih kerja. Di podcast ini emang jadi lanjut aja terus ya kan. Zaman dulu kita pengen orang tua ini apa ini nggak jelas masa dulu kan. Dulu tapi main game apa ini nggak jelas tuh. Sekarang main game tuh kayak raya orang tua kan. Ada kesempatan dan peluang kita yang jadi pertama di kerjaan aja lah. Iya. Karena kalau udah semua masuk di dalam agak susah, karena kan dia nyari pasar lagi beda kan. Tapi kalau kita yang pertama buat inovasinya deh, pertama kali kerjakan, nggak ada saingan, udahlah rajanya itu langsung ya kan. Oke. Nah jadi gini nih Tere, aku kemarin tuh dengar-dengar ada gitu alumni kita yang beasiswa ke luar negeri gitu ya. Iya, kayak abang ini nggak sih kayaknya, abang ini bukan Tere. Kayaknya iya lah. Iya. Karena ini pernah juga nih diundang ke Jejak Karir, MPL Jejak Karir di tahun lalu nih. Boleh nih bang? Teman-teman yang lain juga pada penasaran nih bang. Pasti Dia bingung nggak sih kayak kok bisa ya bang Reza ya, kan bang Reza itu kerja di pemerintahan tapi bisa kuliah S3. Iya betul di Tere. Jepang kita itu gimana sih bang perjalanannya kok bisa kuliah gitu bang sebagai ASN? Waduh, perjalanannya mungkin itu tadi gara-gara udah masuk ke sistem di pemerintahan, kayaknya harus di-upgrade lagi gitu, harus belajar lagi. Ini ada yang kurang di sini, harus ada yang kurang di sana gitu. Terus kita pikirkan, ini kayaknya kalau studi lanjut bisa membawa hal-hal positif yang baru, bukan hanya bagi diri ya, yang pasti bagi diri sendiri dan keluarga gitu, tapi mudah-mudahan setelah nanti pulang bisa membawa sesuatu yang beda ke pemerintahan gitu. Nah itu awal mula pemikiran untuk melakukan studi lanjut gitu. Nah habis itu tata caranya ya udah pernah ya disampaikan di Enviro Karir yang tahun lalu, tapi kalau boleh diulang lagi mungkin waktu itu karena posisinya yang dicoba waktu itu S3, jadi S3 di Jepang itu by research semuanya, jadi yang harus pertama disiapkan adalah riset proposalnya, dimatangkan mau buat apa, outputnya apa, sama lagi outputnya apa, dan nanti selanjutnya mau ngapain nih penelitiannya, baru nanti dicari profesor yang sejalan gitu, sejalan sama risetnya, baru ditanya gitu. Kalau profesornya oke, biasanya kalau dia juga punya beasiswa dia tawarkan gitu. Nah kalau dia tawarkan ini ada risetnya cocok nih sejalan dengan riset yang dia lagi kerjakan, dia bisa aja memungkinkan dia bayar kita sebagai riset asistennya, sekalian kita S3 gitu. Ada juga. Nah itu kalau di Jepang kayak gitu. Beda lagi nanti kalau misalnya di Eropa itu S3 itu kayak ngelamar kerja. Dan kita itu kalau di Eropa itu S3-nya itu udah pasti dibayar. Apalagi di Skandinavia sana, Norwegia, Finlandia dan lain-lain, itu ada situs khususnya, nanti dicari aja gitu. S3 ini gitu. Nanti ada lowongan tuh biasanya. Nanti di-apply, kalau keterima itu udah sebagai tenaga kerja. Sebagai tenaga kerja riset, gajinya disesuaikan dengan gaji asisten profesor sekian, paid leave cutinya itu juga disesuaikan, hak-haknya disesuaikan dengan semua tenaga kerja gitu. Itu beda-beda gitu, tergantung nanti mau di mana gitu, tinggal adik-adik fokusnya kemana gitu. Nah kalau di PNS tadi ada dua deh skemanya, untuk lanjut studi itu namanya ada izin belajar, ada tugas belajar. Nah, izin belajar itu dia pakai biaya sendiri, tapi jaraknya itu ada jarak maksimal ya dari tempat kerja, misalnya 50 km gitu, jarak yang dibolehkan gitu. Lebih dari 50 km harus tugas belajar.
Nah, apalagi kita harus waktu itu dapatnya di luar negeri, jadinya tugas belajar gitu. Tugas belajar juga ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi lah gitu, Mbak. Syarat administratifnya gitu. Nggak langsung dia tuh dapat beasiswa langsung besok bisa pergi nggak gitu juga kan. Banyak di prosesnya gitu sampai nanti ke Kemendagri, Kemenlu, ke Sekretariat Negara, banyak proses surat-surat yang harus diurus dan administratif diurus. Ini paspornya beda kan? Paspor servis paspor kan warna biru dia. Biru begini ya. Oh Warna hijau. iya, dari tahu lah. Iya. Paspor diplomat. Nah, biru kan. Servis paspor. Keren banget. Nah bang, pasti yang sering ditanyain sama mahasiswa, apalagi mahasiswa semester akhir, atau kakak alumni kita, gimana caranya? Pasti caranya Bang Kristo sama Bang Riza beda-beda nih ya dalam mencari peluang dan mencari lowongan kerja. Boleh dari Bang Kristo duluan, gimana cara abang gitu, atau cara yang orang nggak tahu sebenarnya cari kerja itu caranya dengan cara ini. Balik tadi deh yang pertama kali tadi kami dengan agregasi C yang terbatas itu. Nah, Pantang menyerah juga ya bang. iya kan nggak ada yang terima deh, administrasi kalah. Bukan masuk ke apa pencinta SKD kan, SKB administrasi pun kalah, cumanya saja yang terima sih, itu aja sih. Kalau dari aku ya, kalau udah Malaysia pengalaman Ya hampir sama gitu sama waktu itu ya memang ada kesusahan lah gitu, tapi tidak menjadi penghalang. Ya mungkin dari kesusahan itu pula lah yang mengantarkan kita hari ini ya, Bang. Iya, sampai Mungkin itu pula lah gitu kan. Tiga Jepang abang yang Mungkin karena ada kekurangan itu tadi bisa sampai sekarang. Ya, tapi untuk mengakalinya ya memang kalau lah kemarin nggak bisa BUMD, coba yang swasta dulu gitu. Kalau nanti swastanya dikira ilmunya udah cukup nih yang di swasta, mungkin mau lompat lagi kemana ya itu tinggal menyesuaikan sama target masing-masing. Target kita masing-masing kan beda-beda kan. Achievement seseorang yang dikatakan udah pengennya ini punya achievement aku sama Bang Rio pasti beda-beda gitu ya. Itu tergantung kita menyesuaikan apa goals kita untuk di kehidupan kita lah gitu kan. Bang, sebenarnya kan yang coba PNS yang biasa PNS itu banyak ya, nggak cuma satu dua orang, tapi ribuan orang. Mungkin Bang Kristo, Bang Reza itu punya tipsnya sendiri nggak bang untuk coba si PNS tadi itu? Kan ada banyak tahapan seleksi ya bang. Atau mungkin dari abang mungkin dulu ada yang ikut bimbel atau gimana gitu bang? Atau kayak apa gitu bang? Dulu kita kayak aja gitu. Mungkin coba-coba aja bang. Coba aja kayak langsung masuk gitu ya bang. Iya, jujur aja kami kan di P1L kami kan. Nah itu ada zaman dulu tuh caranya di CPS 18. Nah kami lah, aku P1L. Sama juga kan P1L itu di mana? Nggak lulus SKD kami deh. Kurang yang zaman dulu ada di TKP tinggi kali dia. Tiba-tiba surat menteri hidup lagi jadi main hidup kami deh. Lagi saingan dikit pun berasa kan. Adalah kayak jadi rezeki nomor 11 nggak kemana-mana. Anehnya nggak tersentuh waktu itu. Oh iya, Bang Kristo sama Reza ini punya anime yang sama tuh. Sebelas, ya kan bang? Iya, sama kesulitan coba. Adik kakak nih, dia punya privilege. Terus yang ini anime sebesar privilege nggak sih? Iya. Ketum kita sekarang anime sebelas. Iya, ketum kita anime 11 bang, nggak bisa. Kan ada tapi ada aja jalan keluar ya. Iya. Ada aja jalan keluar. Kenapa gitu? Bang, tapi tadi mau tanya nih bang. Ada yang nanti. Ada nih bang, kalian 25 bang. Kan teknik lingkungan itu sebenarnya jurusan yang bisa dikategorikan baru kan. Nah, pas kalau yang kami lihat, teman-teman lihat itu di dinas lingkungan hidup itu nggak hanya anak teknik lingkungan tuh bang. Gimana caranya orang abang itu memberikan persepsi anak teknik lingkungan yang benar-benar lingkungan gitu ke teman-teman yang lintas jurusan yang emang nggak di lingkungan? Gue dari Bang Kristo dulu. Agak berat sih. Gap ini apa kan? Gap jauh kan. Paling mudah di zaman itu nggak main cuma. Iya. Udah 30-an kali masih 25-24 ya. Iya. Emang
Gap-nya udah jauh antara senioritasnya di zaman itu, udah jauh. Nah, dan di kami, kita dulu mana ada bisa istilah melawan ya kan? Nah, ya, kita karena kalau nanti, ya kan? Makanya sekarang ada ikinan saya itu, jadi pikiran kita gini kan kita kan, nah, ya kan? Mana menjelaskan? Boleh bisa jelaskan. Nah, mungkin kan kalau iya kalau itu karena gap-nya jauh tadi, ya mana aku segan kan? Ya kan? Nanti kalau kami dari lingkungan ketemu sama kimia banyak ngasih bahan kimia, kami mau ngasih tahu gimana. Oh nggak bisa kalau kita dari lingkungan ya dikit aja kan biasanya. Kita tuh kalau ibarat bosku ini lingkungan sama industri sama, agak pencong bahasanya di ilmunya. Dulu SKS saja kan ya, suruh bangun pabrik buat apa industri, bisa bukan kimia deh. Nah, bangun beton itu juga sih paling katanya lebih banyak kan. Jadi kita harus tahu dikit ya 2 SKS semua itu. Nah, jadi kita nanti yang mengelaborasi semua orang itu kan. Nah, kalau masalah semuanya bisa orang itu deh, maksudnya mengganti orang itu lebih banyak SKS-nya. Jadi kan pembangunan industri lebih banyak orang itu ya kan. Nah, yang penting nanti cerita ya maksudnya. Iya, ya kan. Udah lah, melangkan ke mereka tentang bagaimana tentang teknik lingkungan ya kan. Pasti di zaman kalian deh lah, bisa kalian tanya abang-abang ini, mengenai zaman aku, jadi teknik lingkungan deh. Di zaman aku dulu, karena ada senior, teknik lingkungan mau jadi apa kan? Jadi camping sama dibilang deh. Apa aku bilang dari semester 1 malah udah nggak tahu mau jadi apa deh. Nah sekarang udah ada bang ini udah, setelah nanti dengan ada enviro ini kan. Nah, jadi nggak ada lagi yang jadi camping gitu. Yang paling di tukang sampah nggak sih? Iya, Bang sering ditanyain sih kayak gitu. Ada lingkungan yang ngambil sampah nggak sih? Emang nanti mau ke depannya menjadi apa? Emang menjadi tukang sampah ya gitu. Kalau itu bisa dijelaskan. Memang ini lebih jauh tuh. Saya kan paling jauh. Itu memang indikator utama dinas lingkungan hidup itu ada 3 ya. Yang pertama indeks kualitas lingkungan hidup, nanti di bawahnya ada indeks kualitas udara, indeks kualitas air, indeks kualitas tutupan lahan. Nah, yang keduanya di sini dibedakan sendiri memang ini presentasi sampah terkelola. Jadi memang tugasnya lingkungan hidup itu ya persampahan, itu memang tugasnya lingkungan hidup. Baru yang ketiga nanti ada tugasnya Bang Kristo, di situ ada indeks kepuasan masyarakat. Di sini nanti ada nilai akib, ada indeks kepuasan masyarakat gitu. Nah, yang nomor tengah tadi ini persampahan itu ya dipegang sama satu bidang aja gitu. Kalau yang di tadi di banyak bidang nih, indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas lahan nanti ditambahkan, dapatlah nanti namanya indeks kualitas lingkungan hidup daerah gitu. Jadi Bang, tadi kan kita juga udah bahas ya pekerjaan Abang apa, di mana gitu, kita udah bahas semua. Nah jadi kami nih masih penasaran gitu Bang, untuk Abang kan kerja di Dinas Lingkungan Hidup. Nah boleh tahu nggak Bang, itu program mingguan dari Dinas Lingkungan Hidup atau program tahunan juga Bang? Apakah ada Bang? Kalau ada boleh dijelasin gitu mungkin Bang? Ya boleh. Belum. Ya, kalau dari kami sekarang bagi kepegawaian ya, ada sekarang namanya aplikasinya dari Sedang Sehat ya. Jadi dia ada aplikasinya gini, contoh harus absensi dari kantor sosmeter, jadi nggak boleh lagi lari-lari itu yang apa lu ya bahasanya di Bollywood ya, masuk pukulakan dan muncul lagi. Nggak boleh lagi ya kan. Tadi ada Eki terjadi, bukti dukungnya harus jelas sekarang deh. Ya kan, kalau taruhannya tadi keuangan tadi 20%, ya kan? Ya dengan semangat apa lah ya, alumni kita juga ya Pak Bupati kita ya kan, ya Bu Bu Garis kita juga dari pertanian kan, nah misalnya dari USU kita harus saling support sama alumni ya kan, nah ya kan dalam event-eventnya itu aja sih yang sekarang tuh mendisiplinkan kepegawaian deh sekarang, nah supaya apa ya terus aja kita dibilang nggak kerja terus kalian medsos terusnya dibilang nggak kerja tapi gak mau sekarang ya kan. Kalau dari abang apa dari pola PSBB 3 sekarang bang kalau dari persampahan mungkin kalau khusus di Deli Serdang Pak Bupati yang sekarang memang lebih concern ya terhadap persampahan, ada isinya sehat lingkungan dan programnya itu sekolah namanya sampah kita olah. Jadi untuk bahasa kerennya mengejawantahkan atau melakukan menerjemahkan visi misi itu harus dieksekusi lah sama DLH kan. Nah jadi tugas kami di LH
gimana nih supaya sampah yang terolah ini dijalankan. Ya, dengan Pak Bupati sekarang lagi mau mendukung tentang persampahan itu harusnya lebih memudahkan, karena semua yang kita minta diokekan sama Pak Bupati. TPS 3R mau dibangun 7 yang baru, yang 4 mau diaktifkan. CSR tahun ini, atau bahasa pemerintahannya sekarang TJSL, kan pakai bahasa Indonesia gitu kan. TJSL itu mau dialokasikan semuanya ke persampahan. Jadi ya harapannya mudah-mudahan persampahan ini kan memang isunya besar ya sekarang ini, apalagi kementerian juga udah menutup 200 lebih TPA open dumping gitu kan. Dan kemarin kami juga melalui Pak Bupati udah melakukan penutupan TPS liar di Tanjung Merawa. Itu hal-hal seperti itu bukan hanya untuk seremonial tapi sebagai pengingat bahwa masih banyak TPS liar, dan harapannya mudah-mudahan pengelola yang liar itu menjadi jerah. Dan nanti ini lagi dibahaskan bagaimana tata cara perda sampah. Perda sampah kami udah ada, sama kayak Medan, udah ada tahun 2021. Perbu pelaksanaannya juga udah ada, tapi lebih menguatkan lagi supaya penindakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu. Jadi mungkin kalau tahun ini fokusnya di persampahan, Dinas Lingkungan Hidup akan fokus persampahan. Ya walaupun nggak tahun ini aja, tahun-tahun depan, tapi tahun ini digas lah untuk persampahan di Deli Serdang. Oh, ya? Ada orang Iya, ya? Sama 30 kan? Ya, dan kami juga udah buat MOU juga sama USU, Deli Serdang sama USU, MOU besarnya. Baru nanti turunannya Dinas Lingkungan Hidup sama Fakultas Teknik. Baru nanti turunannya lagi dikhususkan dengan teknik lingkungan. Jadi di situ akan dibahaskan tentang ada dokumen RPPLH sama tentang FS atau pembahasan tentang persampahan gitu. Jadi nanti ada namanya itu triple helix. Jadi hubungan pemerintah, pengusaha sama akademisi itu saling terikat. Walaupun nanti selanjutnya ada pentahelix dan helix lainnya, tapi kalau ini 3 aja udah terangkum. Dukungan dari dunia usaha, ada CSR-nya, dukungan dari akademik untuk membackup kajian akademiknya. Mungkin pemerintahan ini akan berjalan baik gitu, karena fungsinya kajian akademik ini untuk membackup kalau misalnya ada sesuatu hal nanti di kemudian hari. Kalau ada kajian akademik, saat ada orang hanya membuat statement untuk menyangkal yang kita buat, itu nggak sah gitu. Dia harus membuat kajian akademik yang sama, baru kajian akademik lawan kajian akademik baru ketahuan kalau memang itu salah. Itulah jadi fungsinya sebetulnya kajian akademik mengapa penting di pemerintahan gitu. Ya, Oke Bang, jadi Tere kayaknya kita udah masuk ke, kayaknya dari tadi kita udah bahas tuntas nih dari jejak karir dari alumni yang keren ini. Nah jadi Tere kayaknya sebelum kita tutup obrolan ini, boleh dong untuk Bang Reja, Bang Kristo bagi satu pesan penting nih, atau yang bisa jadi bekal juga, tips gitu untuk teman-teman yang lain yang mungkin yang masih kuliah atau yang mungkin baru memulai karirnya gitu Bang, mungkin yang mau daftar PNS juga yang sesuai dengan Abang. Boleh dong Bang kasih pesan atau tips yang penting gitu Bang. Boleh dimulai dari Bang Kristo dulu. Oke, aduh. Untuk ada mahasiswa yang sama alumni ya. Iya. Untuk yang pertama untuk mahasiswa teknik lingkungan, sekarang berapa lingkungan? 2020. 20 tapi udah pada tamat sih. Masih ada sisanya. Satu yang baru mulai, yang baru mau apa nih? 2021. Ya, 2021 ke atas lah ya. Semangat lah dalam melakukan studinya. Jangan lupa happy, jangan menderita. Ya kan? Cuman sekali nih, enjoy aja. Mau 4, mau 5, mau 4. Ketemu juga ya tadi kata jalan kan, ya kan, masalahnya itu ya kan. Ya kan, inovasi lah terusnya, inovasi selalu tutup zaman tadi. Ya kami pun yang apa ya? Ini kita nggak ada lebar ya? Ini enggak ya?
belum kan, masih gitu aja kan. Nah, mungkin masih aman ya. Masih aman. Masih aman ya, belum diganggu AI kita ya, jadi slow aja ya kan. Nah, ya kan. Ya kan, ya, tadi dibilang jadi tukang tutup sampah nggak apa-apa. Emang dari seksi memang kerjanya nggak apa-apa. Hebat sih jadi dari yang kami pertama rasakan itu nggak ada ya, jadi camping nggak ada ya kan. Dan sekolah sama kayak yang pertama apa lah ya, bos, nggak dulu. Oh, malam pulangnya katanya gitu. Tolong dijelaskan lah kepada orang tua gimana emang di kerja videonya orang tua bu. Emang gini lah kali bu, sekolahnya bu. Kadang nggak pulang, tapi kami misalkan pulang lah bu ke rumah. Kalau bapak ibu kan apa yang lagi apa masih bertanya kenapa anaknya nggak pulang-pulang dibanding yang fakultas lain kan? Nah, kenapa kan? Nah itu lah kami sebagai senior cuma bilang bu dari zaman kami udah seperti itu bu. Nah, karena berarti kami usahakan pulang lah bu. Nah, walaupun kami pergi pulang lah kami. Pasti kalau yang perempuan aman lagi kantor tapi kan udah tanggung jawab tuh dari gue ya kan, nggak boleh sampai kecelakaan yang perempuan ya kan, ya kan. Itu baru kalau yang baru tamat ya semangat lah deh, enjoy life aja lah dulu masih berapa dua empat dua lima ya, dua tiga ya kan, enjoy life lah, ya, gimana ya? Dikejar nggak semua tugas besarnya ya dulu? Yang tamat, untuk yang tamat tuh Yang lagi belum tamat. oh yang mau skripsi ya tadi. Oh tadi atau yang mau gabung tadi ya? Apa penelitian tempat kami ya silakan. Kami usahakan bantu dorong, tapi kami nggak jadi karena kami bukan pemegang kebijakan. Itu terus pengolahan sampah tadi ya. Pengolahan sampah tadi kami sangat mendukung. Tugas akhirnya silakan kami datang. Rame-rame Pak, boleh. Nah, 6 grup boleh lah, 6 grup ya kan. Boleh. Ya kan, bantu ya kan. Nah, ya tetap semangat untuk dengan tugas akhirnya. Ya kan, jangan lupa happy ya kan. Walaupun banyak ACC, ajukan lagi. ACC, ajukan lagi. Nah, jangan menyerah di bawah tidur bertahun-tahun baru dicari pimpinan ya. Tapi itu ada. Sebenarnya lah kalau alumni ya mohon maaf lah deh yang mau nyari kerja juga kami pun masih struggle gitu ya, kami pun struggle masih di bawah, belum bisa membantu lah ya pasal nyari pasal kerja, walaupun ada tim dokter kami bantu tapi mana lah apanya ya, mungkin karena kita usaha itu ya karena dia apa namanya kawan diterimanya ya, tapi kan nggak tahu dipanggil kan ngapain jadi mumpung kertas juga kan yang mengantarkan itu kan. Nah kalau dari awal bilang kami butuh 2 orang teknik lingkungan, oh ini masuk, pasti kan saya umumkan ya kan. Selama ini cuma mereka iya aja karena kawanan aja kan, ya kan. Kalau mau masuk ke kami, dia silakan, tapi CPNS silakan ya, CPNS tahun ini nggak ada, belum ada. Tahun depan ya, tahun ini kan nggak ada, tahun ini nggak ada. Ya kan, mau yang lain pun nggak apa-apa, silakan. Mau jadi apapun boleh, ya kan. Kalian dia. Itu adalah mohon maaf alumni belum apa ya belum berjalan secara optimal ya bahasanya ya kan, karena kami masih struggle tadi mencapai karir kami. Mudah-mudahan lah kami janji minimal kalau saya umur 50 lah ya, berarti 20 tahun lagi lah ya baru bisa mungkin. Mana itu faktanya deh kan, jadi karir ya kan 20 tahun lagi lah mungkin bisa kami urus nanti kan, nah kami bantu ya kan, mungkin udah banyak koneksi segala macam bisa membantu lah dalam apa ya, pokoknya harus maju lah ya. Jadi di usul lah ya kan, nah ya kan, nyari kerja gampang ya kan. Ya, bagian 3 ya, pokoknya apa lah ya, nggak mungkin ada kerja dari ini, karena dia eksis loh deh. Iya pasti. Ya kan, lu yang 2 tahun lalu loh bisa bahasa Inggris nggak ada, ya kan. Mau yang lain pun nggak apa-apa, silakan. Mau jadi apapun boleh, ya kan. Kalian dia, itu adalah mohon maaf alumni belum berjalan secara optimal ya bahasanya ya kan, karena kami masih struggle tadi mencapai karir kami. Mudah-mudahan lah kami janji minimal kalau saya umur 50 lah ya, berarti 20 tahun lagi lah ya baru bisa mungkin. Mana itu faktanya deh kan, jadi karir ya kan 20 tahun lagi lah mungkin bisa kami urus nanti kan, nah kami bantu ya kan. Mungkin udah banyak koneksi segala macam bisa membantu lah dalam apa ya, pokoknya harus maju lah ya. Jadi di usul lah ya kan, nah ya kan, nyari kerja gampang ya kan. Bagian 3 ya, pokoknya apa lah ya,
Wah, nggak mungkin nggak dapat kerja dari Indonesia. Karena dia eksis loh deh. Iya pasti. Ya kan, lu yang 2 tahun lalu loh bisa dapat bahasa Inggris itu dibilang dosennya yang lagi terjadi di bumi ini satu kekerasan senjata lagi sekarang. Yang kedua climate change. Iya. Dan violence sama climate change sama satu lagi apa ya? Terus lupa. Tapi selanjutnya eksis tuh. Dengan itu tuh eksis. Jadi kita belum paham aja kayak yang di sana orang itu kerjanya enak aja, cuma itu kan kiat. Ya, Dari situ kan dapat uang orang sebenarnya. Ini yang di Amerika itu, kalau kita aja yang seragam kali ya. Gimana kan? Kalau itu dengan kalau dia sudah ada kawan abang saya BPDP tapi nggak pakai gimana? Udah 2 tahun dari sini tapi nggak terima dia udah begini. Tiba balik ke Amerika kerja EDB ya. Baru dunia. Dan itu nggak semua kasih segala macam. Ya, itulah maka eksis dan violence climate change. LCA bang, bahasa semua. Enggak. Bioteknologi bang. Enggak masalah di dunia geopolitik sebenarnya. Kelas senjata. Kan ada banyak potongan kan? Iya, nggak ada sih. Enggak. Tapi itulah kalau kita lingkungan semangat lah dalam dari kerja, mohon maaf. Masih kami bantu lah, bisa kami. Kita masih bantu. Itulah terima kasih dari saya. Iya, dan alumni juga semuanya ya. Ini juga ada Bang Reza. Silakan Bang Reza. Closing statement-nya kalau dari saya, kalau untuk yang anak SMA mau memilih jurusan, jangan ragu-ragu untuk memilih teknik lingkungan karena prospek depannya masih sangat menjanjikan karena semakin pesat perkembangan, semakin kita dibutuhkan. Semakin banyak teknologi ke depannya, makin banyak dampak lingkungan yang akan terjadi gitu. Jadi teknik lingkungan ini akan terus ada, akan terus eksis, mungkin pun akan menjadi pilihan utama di kemudian harinya karena hal itu sudah terjadi di luar Indonesia. Banyak orang yang mau ke kuliah tentang ilmu lingkungan, teknik lingkungan, udah banyak gitu yang mau ke sana gitu. Jadi jangan ragu untuk adik-adik yang SMA yang mau masuk perguruan tinggi, jangan ragu untuk memilih teknik lingkungan sebagai pilihan pertamanya gitu. Untuk yang teman-teman teknik lingkungan, adik-adik yang masih kuliah, terus semangat, gali potensi diri, fokuskan dari sekarang apa yang akan dicapai ke depannya. Jadi akan memudahkan gitu, akan memudahkan. Fokusnya tentang udara ya difokuskan tentang udara, fokusnya tentang air ya difokuskan tentang airnya, didalami. Aplikasi-aplikasinya kan udah banyak mulai sekarang karena seiring berjalannya waktu aplikasi yang kita kuasai satu itu nanti akan berfungsi menjadi modal kita lah untuk kedepannya. Contoh bisa paham tadi katanya LCA, paham nih sampai akar-akarnya LCA ya nanti bisa dipakai di dunia kerja gitu. Itu jadi modal kita. Apalagi udah ada sertifikasinya, LCA plus sertifikasi gitu, ya udah ada sertifikasi. Dan untuk teman-teman yang mau tamat, jangan ditunda-tunda pekerjaan skripsinya, fokuskan, tentukan karena ditentukan hari ini sama tentukan bulan depan sama juga hasilnya, gitu kan. Jadi kalau bisa sekarang ditentukan, kalau mau persampahan, mau yang bidang lain, gitu. Fokuskan aja karena di skripsi itulah proses yang banyak membantu kita nanti ke dunia kerja itu. Pengalaman dari skripsi itu 50-60% apa yang kita fokuskan di skripsi itu itulah yang menjadi kekuatan kita gitu biasanya. Contoh misalnya nanti skripsinya tentang udara, pasti dia lebih paham tuh tentang udara daripada kawan-kawan lainnya. Nanti di deskripsinya dia tentang air limbah, pasti lebih paham daripada kawan-kawan yang nggak di air limbah gitu. Itulah nanti fungsinya nanti di ikatan alumni untuk menghimpun, mungkin ke depannya gitu ya Bang ya. Ikatan alumni mungkin bisa menghimpun kawan-kawan yang udah punya sertifikasi, karena banyak juga 2013 itu udah punya sertifikasi keahlian SKA teknik lingkungan, mungkin kita bisa list di alumni itu. Jadi kita punya data nih kalau nanti adik-adik ini perlu narasumber tentang apa, udah ada nih alumninya gitu kan Bang. Sama nanti kalaupun kawan-kawan alumni yang mau
pindah haluan ke pemerintahan daerah, mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan, masuk ke DLH atau dimanapun nanti di pemerintahan. Ya inilah hasil podcast hari ini ya kan. Mudah-mudahan bisa jadi gambaran untuk teman-teman yang ingin melanjutkan ke pemerintahan daerah. Mudah-mudahan yang singkat ini dari saya dan Bang Kristo ini bisa jadi motivasi dan semangat, habis itu jadi referensi juga kira-kira gambaran untuk kawan-kawan, nggak terlepas untuk kawan-kawan teknik lingkungan di USU, bisa juga untuk teknik lingkungan di luar Universitas Sumatera Utara. Mungkin itu dari kami. Wah, luar biasa banget ya Sobat HMTL, insight dari dua alumni hebat kita di teknik lingkungan USU. Nah, sebelum kita tutup nih, kami mengucapkan terima kasih kepada Bang Kristo, Bang Reza atas waktu, kesempatan, dan perhatiannya udah mau laksanain podcast kita pada kegiatan ini ya. Semoga podcast kita pada kali ini menjadi motivasi dan benar-benar bermanfaat untuk pendengar podcast yang ada di rumah. Dan buat sobat HMTL lainnya, jangan lupa dan jangan sampai ketinggalan konten inspiratif lainnya ya. Oh iya, untuk podcast kali ini jangan lupa di like, subscribe, dan di komen ya. Bye-bye. Yeah. Teknik lingkungan.